Qin Yichen masih berada di kerajaan surgawi Qilin ketika warisan orang suci Agung Fumo lahir. Namun, karena kejadian ini terlalu mengkhawatirkan banyak kekuatan, dia juga mengetahui beberapa detail dari kejadian tersebut. Apalagi ini bukan rahasia di generasi mendatang. Ini adalah warisan Fusein Great Sein. Bahkan jika itu memicu perang dengan tingkat yang sama di zaman kuno, itu tidak berlebihan. Menurut pengetahuan Qin Yichen, pembangkit tenaga listrik yang berpartisipasi dalam acara dinasti, sama sekali tidak memenangkan warisan Fumo Great Sein. Jika mereka mendapatkannya, itu tidak akan seperti yang diketahui semua orang. Justru karena tidak ada yang bisa lulus ujian dari orang suci Agung Fumo, maka akan ada kekuatan terpisah di atas dinasti. Acara kali ini berlangsung sepanjang tahun. Bahkan para jenius yang berasal dari kekuatan transendental, tidak ada yang lulus ujian Fusein Great Sein. Dan bahkan dikabarkan bahwa ras alien masuk, tetapi pada akhirnya tidak ada hasil. Setahun kemudian, tenang dan tenteram. Warisan Fumo Great Sein tampaknya tidak pernah muncul sama, menghilang antara langit dan bumi. Namun, dikabarkan bahwa ada desahan panjang antara langit dan bumi saat tenang dan hening. Tidak ada yang tahu siapa yang mendesah. Tidak ada yang tahu mengapa itu mendesah. Beberapa orang mengatakan bahwa desahan itu berasal dari Fumo Great Sein. Menyesali. Gagal naik tahta. Menyesali. Warisan tidak dapat dilanjutkan. Setelah hilangnya warisan orang suci Agung Fumo, banyak orang berpengaruh, yang berburu di tanah, tidak menemukan apapun, dan pada akhirnya, tidak ada yang tersisa. Orang suci Agung Fumo, cahaya ilahi di mata Qin Yichen bersinar. Jika Anda tidak bisa mengatakannya, itu pasti bohong. Ini adalah warisan orang suci agung dari zaman kuno dan modern. Jika bisa didapat, mungkin semoga bisa berdampak pada kaisar. Namun, karena Qin Yichen mengetahui hasil dari insiden tersebut, dia tahu betul bahwa masalah ini, meskipun mendesak, tidak dapat datang. Sampai sekarang, tidak ada yang tahu bahwa itu adalah warisan dari Fumo Great Sein. Sampai peristiwa dinasti ini berakhir, seperti yang diketahui semua orang bahwa ada pasukan terpisah di atas dinasti yang datang untuk melihatnya. Qin Yichen menarik napas panjang dan mulai berpikir. Setelah kepindahan yang kacau ini, Tian Yanfeng, diperkirakan tidak ada cara untuk berdamai dengan Li Yuanba. Diperkirakan semua orang akan bergegas ke tempat warisan itu berada. Dengan cara ini, itu juga akan sangat bermanfaat bagi mereka, karena tidak ada yang memperhatikan mereka, dan binatang buas itu akan diusir dan melarikan diri. Setidaknya, Qiao Yue akan jauh lebih aman. Kalau tidak, dia dari Yue Hua Sein Fisike, ketika dia bertemu dengan binatang buas di alam kekaisaran, pasti akan mati. Selanjutnya, Qin Yichen juga bergerak menuju arah berkas cahaya. Sinar cahaya yang menghubungkan ke surga menembus bumi, menerangi surga dan bumi. Setelah sekitar 1 jam, pancaran cahaya perlahan mereda, digantikan oleh gerbang cahaya besar. Di atas gerbang cahaya, kacanya penuh warna, seperti gerbang dunia keabadian. Banyak orang bergegas ke sini dengan cepat, tetapi dalam setengah jam, hampir 100 orang berkumpul di sini, dan jumlahnya terus bertambah. Di hadapan gerbang cahaya yang tidak diketahui ini, tidak ada yang bertindak membabi buta tanpa berpikir. Mereka berdua waspada satu sama lain, sambil menonton. Sebab, tidak ada yang tahu apa yang ada di gerbang cahaya ini. Apakah ada bahaya? Haha, kakekmu ada di sini. Tawa kasar datang, dan kemudian siluet Li Yuanba muncul di depan gerbang cahaya. Dia kebetulan berada di dekat area ini, jadi dia datang ke sini lebih dulu. Li kakak laki-laki. Liu Yun yang bisa menyenangkannya seperti ini. 2 orang dengan cepat berkumpul. Apakah ini hal yang baik? Li Yuanba, membawa palu godam, melihat ke gerbang cahaya dan meminta Liu Yun mendekat. Warisan. Setelah Liu Yun menjelaskan kepadanya apa itu warisan, mata Li Yuanba bersinar. Yang mengatakan, apakah ada sesuatu yang baik di dalamnya? Li Yuanba menjilat bibirnya. Tentu saja, pada awalnya, Chen Feng adalah karena semacam warisan di medan perang purbakala ini, jadi dia menjadi sinar cahaya putra suci. Liu Yun berkata dengan penuh semangat. Tentu saja, Liu Yun sendiri tidak menyangka bahwa dia datang ke pengakuan agung dinasti secara tidak sengaja, dan menemui hal yang begitu baik untuknya. Mendengarkan apa yang dia katakan, ada beberapa suara napas cepat di sekitar. Oh, Li Yuanba hampir tanpa ragu sedikit pun, membawa palu godam, dan bergerak menuju gerbang cahaya. Li kakak, tanda seru. Liu Yun membeku, segera menjawab, dan dengan cepat memeluknya, lalu berbisik di telinganya, warisan berisiko besar. Hanya orang yang memasuki tanah warisan saat itu, hanya Chen Feng yang selamat. Ini juga mengapa semua orang berhenti di sini. Jangan khawatir tentang kolam naga dan sarang harimaunya. Aku Li Yuanba, hanya untuk membobolnya dan melihat apakah dia bisa memakanku Li Yuanba. Li Yuanba mengibaskannya dan melangkah ke gerbang cahaya. Ketika dia hendak masuk, dia tiba-tiba menoleh dan mencibir bergerak ke arah kerumunan. Sekelompok pengecut, yang juga ingin mewarisi.
Orang yang memiliki mata buta akan memilih seorang pengecut untuk warisan. Bagaimanapun, dia melangkah keluar dan menghilang ke gerbang cahaya. Singkatnya, itu membangunkan banyak orang. Meskipun Li Yuanba adalah orang yang kasar, tidak selembut pikiran mereka, tetapi kata-katanya tidak kasar. Siapa yang akan memilih seorang pengecut untuk warisan? Tanda seru. Tanda seru. Diam. Segera setelah Li Yuanba masuk, sebuah siluet menyerbu ke gerbang cahaya. Dua orang telah memasuki gerbang cahaya. Kemudian, semua orang bergegas masuk, dan dalam sekejap, selusin orang menerobos masuk. Namun, ledakan. Petik 2. Dengan suara teredam, satu siluet terlempar keluar dari gerbang cahaya dan mendarat di kejauhan dengan jejak biru dan ungu di tubuhnya. Ini menghentikan mereka yang hanya ingin masuk. Sebab, orang inilah yang mengikuti Li Yuanba. Namun, dia tampaknya tidak serius, meski mengalami beberapa cedera. Setelah mengambil ramuan, tiba-tiba, dia datang ke fasad cahaya lagi dan ingin menghancurkannya. Ledakan. Namun, dia sama sekali tidak memasuki gerbang cahaya lagi sesuai keinginannya. Tetapi ketika dia menyentuh gerbang cahaya itu tampaknya memiliki kekuatan elastis yang sangat besar, yang langsung menerbangkannya lagi. Kemudian, dia mencoba lagi beberapa kali, seperti sebelumnya. Setiap kali dia terbang keluar dari bom tirai cahaya di pintu lampu. Tampaknya selama dieliminasi di dalamnya, tidak memenuhi syarat untuk masuk lagi. Melihat pemandangan ini, Liu Yun tampak berpikir sambil bergumam. Selanjutnya, satu demi satu terlempar keluar dari gerbang cahaya, dan kemudian situasinya sama dengan yang tadi. Tampaknya tes di dalamnya luar biasa. Orang-orang ini semuanya jenius dari berbagai dinasti, tetapi paling banyak, mereka hanya bertahan lebih dari 10 menit, dan mereka akan tersingkir. Namun, tampaknya dengan masuk ke dalamnya, sama sekali tidak seberapa besar bahaya yang mematikan. Setelah memahami beberapa situasi, Liu Yun masih belum melangkah ke gerbang cahaya. Dia sedang menunggu Qin Yi Chen tiba,